Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya. Lantaran terlilit utang mencapai 1 miliar rupiah karena bisnis minyak goreng yang dijalaninya gagal. Seorang ibu muda nekat menawarkan ginjalnya hingga viral di media sosial. Bukannya untung yang didapat, namun justru merugi hingga miliaran rupiah. Itulah yang dialami Melvi Novita usai usaha bisnis minyak gorengnya di kawasan Depok, Jawa Barat gagal. Ia pun meminjam uang ke sejumlah rekan dan rentenir untuk modal usaha minyak goreng, namun bisnisnya seketika mandek hingga utangnya semakin membengkak karena ada bunga di setiap pinjaman. Untuk menutup semua utangnya, wanita yang tengah hamil 7 bulan ini akhirnya nekat ingin menjual ginjalnya yang ditawarkan melalui media sosial. Minyak itu baru juga sih, karena kan baru pertama kali bisnis minyak, karena kan super viral juga bisnis minyak kan, kayak untungnya kan lumayan, cuma saya nggak bisa mengendalikannya, jadi drop, jadi kerugiannya lumayan karena nggak ada yang mengendalikan saya gitu. Meski terlihat ironis, namun suami dan pihak keluarganya sudah setuju dengan jalan pintas yang dilakukan Melvi untuk menjual ginjalnya di saat tengah menantikan kehadiran sang buah hati. Mereka pun berharap ada bantuan dari pihak yang akan membeli ginjalnya tersebut. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Ya, kita doakan bersama semoga ada jalan keluar untuk Ibu Melvi Novita hingga tidak sampai menjual ginjalnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz, pertanyaannya bagaimana syariat melihat hukum jual beli organ tubuh? Ya, Mbak Wanda, organ tubuh adalah hal yang paling mulia. Harus dihormati, harus dijaga, bahkan betul-betul harus dilakukan memenuhi hak-haknya. Ada hak tubuh kita, hak mata kita, bahkan hak seluruh yang Allah anugerahkan kepada kita dalam bentuk organ tubuh. Karena ini adalah milik Allah. Karenanya para ulama sepakat bahwa menjual organ-organ manusia itu dikategorikan haram. Kenapa demikian? Karena ia mengambil dari orang lain. Dan orang lain itu apakah yang sudah meninggal dunia atau masih hidup adalah orang yang mulia. Karena mulia maka semua organnya adalah mulia. Kenapa demikian? Karena orang yang menjual ya organnya berarti dia tidak memuliakan salah satu dari organ tubuh yang itu adalah kategorinya betul-betul anugerah Allah yang tiada taranya. Tidak ada orang yang bisa mencipta organ tubuh tersebut. Maka orang yang menjual dikategorikan haram meskipun ia dalam keadaan sulit. Insya Allah kita sangat yakin ada solusi yang lebih baik, ada solusi yang dibenarkan. Karenanya sesungguhnya ketika orang berhutang kategorinya adalah mustahik zakat. Ia punya hak untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat atau infak, sedekah dan lain sebagainya. Dan ini tentu menjadi cermin bagi kita semuanya. Insya Allah solusinya amat sangat terbuka dan kita bisa juga meminta bantuan kepada yang lain kalau memang mendesak. Bahkan orang yang berhutang, kata Nabi SAW, akan ditolong oleh Allah kalau tujuannya ingin segera melunasi hutangnya. Nanti beda antara menjual dengan betul-betul dia mendonasikan organ tubuhnya. Tetapi menjual organ tubuh karena ada hubungan finansial. Karena ada hubungan materi yang didapatkan. Sedangkan organ tubuh bukan miliknya. Organ tubuh itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jual beli adalah atas hal-hal yang kita usahakan. Misalnya kue, kita akan usahakan. Kita membuat, maka boleh kita jual. Demikian juga beberapa barang yang memang kita usahakan, kita produkkan, kita menghasilkan, maka itu akan menjadi salah satu dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, kalau donor organ tubuh bagaimana hukumnya? Atau ada orang yang mewasiatkan organ tubuhnya untuk orang lain jika meninggal dunia? Inilah tadi pembedanya kalau kemudian seseorang dengan tulus mendonorkan dan ada kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam kaidahnya ada akhafud dararaini. Ada dua maslahat. Maslahatnya ada orang yang memang membutuhkan organ tubuh orang lain. Kalau kemudian dibantu, maka ia akan dapat melangsungkan hidupnya.
Sedangkan orang tersebut memang sudah meninggal dunia. Tentu ada persyaratan kata para ulama yang membolehkan donor organ tubuh. Yang pertama, betul-betul tidak ada persyaratan. Memang dengan tulus, saya wasiatkan kalau nanti saya meninggal dunia, maka organ tubuh saya donasikan kepada fulan atau kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Berarti ada ketulusan. Dan tentu ada etika-etika dalam dunia medis saat ini agar kemudian tidak terjadi aduan dari keluarga pendonor. Karena ahli waris pun harus mengetahui. Ahli waris pun punya hak untuk mengetahui kemana lari dari organ tubuh, misalnya orang tuanya atau saudaranya yang sudah meninggal dunia. Demikian juga kalau donor itu tidak ada lagi kepentingan-kepentingan materi. Ia betul-betul tulus ingin membantu saudaranya, salah seorang keluarganya, agar ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan sebaik-baiknya. Karenanya menjaga nyawa termasuk prioritas. Supaya orang itu kembali sehat, kembali menjalankan kehidupannya, maka ada orang-orang yang secara sukarela mendonorkan, itu dibenarkan secara medis sesuai dengan etika dan ketentuan yang berlaku, asalkan betul-betul keluarganya pun sukarela, beliau juga adalah betul-betul tulus, bukan karena untuk kepentingan, bukan karena untuk tujuan-tujuan yang bersifat komersil, insya Allah.